Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat-sehat ya. Saya berharap kalian semuanya sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anakku khususnya kelas 7, saya ucapkan selamat datang di kelas online mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 1 Kedumreng tahun ajaran 2021-2022. Anak-anakku, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Bu Nia Khalifatunisa, bisa kalian panggil Bu Nia. Ya, alamat saya di Majenang. Oke, saya kira cukup itu perkenalannya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan di grup WA. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran prakarya. Namun sebelumnya mohon disiapkan dulu buku tulisnya, alat-alat tulisnya, dan buku paketnya. Nah, untuk buku paketnya karena kalian belum dapat, nanti kalian bisa download di perpustakaan. Linknya akan saya bagikan di deskripsi. Oke, nah sudah ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian buka di bab pengolahan halaman 169 sampai 177. Mungkin kalian bertanya-tanya lah, kok langsung di halaman 169? Kenapa nggak di halaman pertama? Oke, saya jelaskan ya. Nah, di aspek mata pelajaran prakarya itu ada 4 aspek. Ya, yang pertama itu ada aspek pengolahan, aspek budidaya, aspek kerajinan, dan rekayasa. Nah, untuk semester pertama ini kita akan mempelajari di aspek pengolahan saja. Makanya kita langsung ambil di pengolahan. Oke, paham ya dari sini? Oke, nah sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian dari buah segar. Oke. Dan yang kedua yaitu siswa mampu memahami karakteristik dari buah segar yang meliputi dari jenis-jenis buah. Oke. Anak-anak, kalian pernah makan buah ya? Pastinya sudah pernah semuanya makan buah. Nah, pasti di antara jenis-jenis buah ada beberapa buah yang menjadi favorit kalian. Karena selain buah ini sangat nikmat, buah juga banyak mengandung vitamin dan mineral. Oke, anak-anak, materi kita yang pertama yaitu pengertian buah segar. Nah, oke, di situ ada 2 gambar, ada buah mangga. Yang atas adalah mangga yang segar dan yang bawah adalah mangga yang sudah tidak segar atau sudah busuk. Ya, di sini buah segar itu seperti contohnya yang di atas itu. Apa itu buah segar? Nah, buah segar adalah buah yang baru dipetik dari pohonnya, di mana buah dalam kondisi bagus dan siap dikonsumsi. Nah, kalau buah yang bawah itu buah yang tidak layak dikonsumsi, sebab sudah busuk dan ada ulatnya. Paham ya dari sini ya? Nah, pengertian buah segar sudah, kita lanjut di karakteristik buah. Karakteristik buah ini ada 3. Ada yang berdasarkan musim buah. Terus berdasarkan iklim tempat buahnya. Tempat tumbuhnya ya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan proses pematangan. Nah, saya ulangi. Karakteristik buah itu ada 3. Yang pertama berdasarkan musim buah, yang kedua berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, dan yang ketiga berdasarkan proses pematangan. Oke, kita lanjut satu persatu, kita bahas dulu satu persatu yaitu berdasarkan musim buah. Nah, berdasarkan musim buah perlu kita ketahui ya, atau bahkan ada yang sudah tahu kalau di Indonesia itu mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, dari situ kita bisa tahu ya kalau musim buah itu tidak semuanya berbuah sepanjang tahun. Namun ada buah yang juga bisa berbuah sepanjang tahun. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan musim buah itu dibagi menjadi 2, yaitu buah sepanjang tahun dan ada buah musiman.
Apa itu buah sepanjang tahun? Buah sepanjang tahun yaitu buah di sini, buah yang tumbuh di 2 musim. Nah, jadi ada bisa tumbuh di musim hujan dan musim kemarau. Bahkan dua-duanya, jadi tidak salah satu, tapi tumbuhnya itu baik musim kemarau maupun musim hujan. Apa saja itu buahnya? Ada buah pisang, nah, ada buah jambu, ada buah pepaya, ada buah jeruk. Nah, di antara 4 ini pasti ada salah satu ya yang jadi favorit buah kalian. Nah, 4 buah ini bisa tumbuh sepanjang tahun. Jadi setiap tahun pasti ada. Nah, selain di 4 ini ada banyak sekali. Kalian bisa cari lagi di Google ya. Oke, kita lanjut di buah musiman. Buah musiman, apa itu buah musiman? Buah musiman itu buah yang hanya bisa tumbuh di satu musim saja. Ya, kalau di musim kemarau berarti di musim kemarau saja. Kalau di musim hujan berarti tumbuhnya khusus di musim hujan. Nah, buah musiman itu contohnya buah mangga. Nah, terus ada buah durian. Durian ini nikmat sekali ya. Pasti kalian favorit ini durian. Selain baunya harum, buah durian juga rasanya enak. Terus ada buah duku, buah seger, asam-asam seger, dan ada buah rambutan. Nah, selain di 4 buah itu ada juga banyak sekali. Oke, kalian bisa cari-cari sendiri ya. Oke, lanjut di berdasarkan iklim. Nah, berdasarkan iklim ada buah tropis dan buah subtropis. Apa itu buah tropis? Buah tropis adalah buah yang tumbuh di iklim tropis dengan suhu udara di atas 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya buah tropis itu buah pisang, buah pepaya, buah mangga, dan lain sebagainya. Kalau buah subtropis itu tumbuhnya itu di iklim sedang dan udara di bawah 20 derajat Celcius. Contoh anggur, apel, jeruk. Oke. Nah, paham ya kalian? Kalau sudah, kita lanjut ke berdasarkan proses pematangan. Nah, proses pematangannya itu ada fase klimaterik dan fase non klimaterik. Fase klimaterik adalah fase ditandai dengan perubahan warna, tekstur, bau, dan rasa buah. Contohnya buah pisang, buah mangga, buah pepaya, buah jambu, buah apel. Nah, maksudnya gini, fase klimaterik itu, kalian tahu ya buah mangga? Buah mangga itu tidak langsung busuk. Jadi ada fase-fasenya. Mulai di pohon kan warnanya hijau. Nah, terus bisa berubah jadi kuning. Terus lama-kelamaan akan berubah menjadi oranye-oranye kecoklatan itu gitu, atau mengalami pembusukan. Nah, terus dari baunya juga. Dari baunya itu kalau masih muda baunya agak asam ya, belum berbau bahkan. Terus kalau sudah agak matang baunya harum. Nah, kalau mau mengalami pembusukan baunya ya agak sedikit busuk. Baik dari segi rasa. Nah, kalau dari rasa itu tadi, kalau masih muda mangganya masih berwarna hijau, rasanya itu asam. Ya, kalau sudah agak kekuningan, keasamannya sudah berkurang. Kalau warnanya agak oranye-oranye gitu, itu sudah benar-benar matang, itu rasanya manis sekali. Nah, kalau sudah mengalami pembusukan, nah sudah kembali lagi ke rada asam dan bahkan pahit. Nah, paham ya dari fase klimateriknya? Nah, kita lanjut ke fase non klimaterik. Apa itu fase non klimaterik? Fase non klimaterik itu adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Jadi setelah dipanen sampai pembusukan ya sudah warnanya seperti itu, tidak ada perubahan. Contoh buah semangka. Nah, buah semangka kalau kulitnya kan berwarna hijau, dalamnya berwarna merah atau yang kuning. Nah, saat dipanen ya warnanya hijau kulitnya, dalamnya ya merah atau ya kuning. Nah, sampai pembusukannya pun ya tetap warnanya itu kulitnya hijau, dalamnya merah atau kuning. Sama dengan anggur dan jambu biji juga. Jadi tidak mengalami perubahan.
dari awal pemetikan sampai pembusukan tetap warnanya seperti itu. Paham ya dari sini? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke kesimpulannya. Oke, saya simpulkan bahwa buah ini, pengertian buah segar adalah buah yang baru dipetik ya, dari petik dari pohonnya dan dalam kondisi bagus dan siap dikonsumsi. Nah, terus karakteristik buah itu ada berdasarkan musim buah, ada berdasarkan iklim, dan berdasarkan proses pematangannya. Untuk berdasarkan musim buah, ada buah sepanjang tahun dan ada buah musiman. Kalau berdasarkan iklim, ada buah tropis dan buah subtropis. Dan kalau berdasarkan proses pematangannya, ada buah fase klimaterik dan fase non klimaterik. Oke, udah paham ya kalian semua? Oke, lanjut. Nah, kalian kalau sudah paham semuanya, silahkan. Ini ada sesuatu buat kalian, yaitu tugas. Nah, tugasnya ini nanti kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya, atau kalian bisa tulis di buku tulis saja. Nanti kalau sudah masuk sekolah akan saya cek, atau kalian bisa tulis kedua-duanya. Jadi kalian bisa tulis di buku tulis masing-masing, atau dan kalian tulis di kolom komentar. Jadi bisa kalian tulis kedua-duanya atau pilih salah satu, boleh ya. Oke, tugasnya apa? Buah pisang merupakan buah yang bisa tumbuh di sepanjang musim. Nah, banyak pohon pisang yang bisa kita temui di sekitar kita, bahkan ada di kebun kita. Tahukah kalian, jika buah pisang ada dalam proses pematangannya itu melalui fase klimaterik. Nah, buah pisang proses pematangannya dengan fase klimaterik. Apa itu fase klimaterik? Tadi sudah saya sampaikan ya, bisa diulang lagi kalau belum paham ya. Nah, pertanyaannya, jelaskan proses pematangan buah pisang yang kalian ketahui, mulai dari warnanya, tekstur, dan rasanya. Oke, saya ulangi tugasnya. Jelaskan proses pematangan buah pisang yang kalian ketahui, mulai dari warnanya, teksturnya, dan rasanya. Oke? Nah, jawaban bisa kalian tulis di kolom komentar, atau tulis saja di buku tulis. Nanti saya cek di pas saat pembelajaran tatap muka. Demikianlah anak-anakku materi pelajaran prakarya untuk kelas 7 di pertemuan pertama kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.